Seorang anggota KPPS di Kendal, Jawa Tengah meninggal saat penghitungan surat suara. Sementara itu diduga akibat kelelahan 3 ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pidi Aceh meninggal dunia. Seorang anggota KPPS di TPS 11 Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah meninggal saat perhitungan surat suara Rabu malam. Sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan sakit. Namun saat istirahat di malam hari, korban tiba-tiba jatuh pingsan. Dugaan sementara korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Terus lagi istirahat, lagi makan-makan, lagi bercanda bersama temennya. Tiba-tiba dia mungkin kejang atau bagaimana, itu langsung pingsan. Kemudian ada salah satu orang yang sedang juga monitoring di sini, dibawalah ke Puskesmas. Iya, Puskesmas Kecamatan Patean. Nah, kemudian selang waktu hampir 20 menit sampai 30 menit, saya dikabari beliau sudah tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Pidi Aceh, 3 ketua petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bekerja. Korban pertama merupakan ketua KPPS di Desa Barieh, Kecamatan Mutiara Timur. Korban kedua adalah ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane. Dan korban ketiga, ketua KPPS Desa Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga Leweng, Kabupaten Pidi Aceh. Ini ada 3 orang. Yang pertama di Kecamatan Mane, Kampung Mane atas nama Yusrija, dan yang kedua di Kecamatan Mutiara Timur atas nama Abdul Rahman di Kampung Bari, dan yang ketiga di Kecamatan Laweng atas nama Yusrian. Terkait peristiwa tersebut, jabatan yang ditinggalkan para korban kini telah digantikan oleh orang lain. Dari tim liputan iNews melaporkan. Usai cekcok dengan petugas KPPS, seorang pria Parubaya meninggal di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Seorang pria Parubaya warga desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diketahui sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan petugas KPPS karena tak diizinkan memberikan hak suaranya karena tak memiliki identitas yang lengkap. Saat pemilih datang ke TPS ingin memberikan hak suaranya, tetapi beliau tidak membawa identitas. Beliau ngotot untuk tetap bisa memilih. Sementara kan regulasinya yang kita sampaikan kepada teman-teman itu harus tetap membawa identitas diri seperti KTP, fotokopi atau suket, ya kan. Tetapi juga terjadilah cekcok gitu kan dengan tugas kita di TPS, dan setelah itu jalan keluar juga diberikanlah untuk surat suara kepada bapak itu yang kurang lebih usianya 83 tahun. Dan setelah diberikan beliau ke bilik suara, tiba-tiba seperti sesak, menurut cerita dari teman-teman di lapangan, sesak dan pingsan, dan dibawa ke puskesmas. Sampai puskesmas sudah meninggal dunia. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Kini korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman Muslim Desa Petangguhan, Kecamatan Galang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Sebuah video viral berisi seorang petugas polisi menaiki perahu sampan yang membawa kotak hasil pemungutan suara mogok di tengah laut antara pulau di Kabupaten Nias Selatan. Kejadian tersebut terjadi Kamis sore saat petugas yang mengawal kotak suara memvideokan dirinya tengah terombang-ambing di tengah laut. Saat ini petugas PAM. Sebuah video viral berdurasi 2 menit berisi rekaman dari seorang petugas polisi yang sedang mengawal kotak suara terombang-ambing di tengah laut selama 4 jam akibat mesin sampan rusak.
Dalam video amatir tersebut, Bribda Eben Zebua menceritakan dirinya berada di perahu yang ditumpangi dalam kondisi rusak dan anak buah kapal yang sedang berupaya memperbaiki. Diketahui Bribda Eben Zebua tengah mengawal kotak suara hasil pemungutan suara TPS 1 Desa Sibaranun menuju kantor PPK Pulau-Pulau Batu Barat. Demikian dilaporkan Komandan. Izin melaporkan bahwasanya kapal yang digunakan untuk mengantar kotak suara dari Desa Sibaranun menuju Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat dalam keadaan rusak dan mungkin diperkirakan akan sampai di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat sekitar 2,5 jam. Demikian laporkan Komandan, salam presisi. Meski sempat terombang-ambing, akhirnya sampan yang mengangkut kotak hasil pemungutan suara Desa Sibaranun berhasil tiba di Pulau-Pulau Batu Barat pada Kamis sore pukul 18.30 WIB dengan dibantu oleh nelayan setempat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Menakutkan bersama dengan Pak Zebua. Brigade. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Habib Ali bin Abdurrahman generasi ketiga Habib Kuitang di Jakarta Pusat. Kunjungan Prabowo dimaksud untuk berziarah ke makam keluarga Habib Ali Kuitang di Masjid Jami Al Riyad Kuitang. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah warga dan jemaah yang baru saja menunaikan sholat Jumat. Didampingi beberapa tokoh bersama Habib Ali, Prabowo masuk ke dalam area makam. Mereka turut berziarah sambil mendoakan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Hari ini mendapat kehormatan diterima oleh Habib Ali Kuitang, ya. Dan tadi sempat menyekar ke almarhum kakek, nenek, dan orang tua. Kebetulan kakek beliau sahabat orang tua saya dulu, dan orang tuanya juga dari dulu juga baik sama saya, jadi saya sering kesini. Alhamdulillah, ya beliau kemarin waktu di GBK baca doa untuk saya dan untuk kami semua. Ya sekarang saya datang untuk sowan. Kembali bersama kami, masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi gelar aksi demo di depan kantor KPU Pusat di Jakarta. Demo yang digelar ratusan masyarakat sipil ini bertajuk aksi keprihatinan atas terjadinya bencana nasional dugaan kecurangan masif pelaksanaan pemilu. Aksi ini bertujuan guna menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial politik. Beberapa tuntutan yang dibawa oleh para demonstran diantaranya mendesak KPU mendiskualifikasi paslon 02 yang telah terindikasi melakukan kecurangan yang masif. Adapun tuntutan lainnya yaitu para demonstran akan melaporkan KPU ke Mahkamah Internasional jika membiarkan kecurangan pemilu dan tidak memberikan sanksi tegas ke paslon 02. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU dikeluhkan petugas KPPS di TPS 026 Kembangan, Jakarta Barat. Data hasil perhitungan Sirekap berbeda jauh dengan data sebenarnya untuk paslon 02. Berbagai persoalan saat berlangsungnya pemilu dikeluhkan oleh petugas KPPS. Salah satunya terjadi pada petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut petugas KPPS, keluhan itu terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum, di mana perhitungan suara berbeda jauh dengan hasil yang dimunculkan sistem tersebut.